Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama bilang Yesus memberkati Pulau Bali. Amin. Hari ini adalah hari yang indah buat saya. Sebentar saya pastikan dulu alarm saya nyala supaya saya tidak khotbah lebih, saudara, ya kan? Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita, amin. Senang juga saya udah lama gak lihat manusia di depan saya. Saya biasanya cuma lihat kameramen terus yang saya lihat. Dia bosan lihat saya juga udah bosan lihat dia. Beban. Dan saya percaya berkat Tuhan ada pada diri saudara sekalian. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu diberkati. Amin. Karena saya sudah sendiri, saya buka masker ya. Saya di sini juga siapa lagi masa mimbar yang saya mau tularin, biarin lah ya kan. Nah ini udah enak ini. Kalau enggak suara saya nggak jelas ya. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang the love of God. Kasih Tuhan adalah kebutuhan buat setiap orang. Saya percaya anak Tuhan menghargai sesama. Saya percaya anak Tuhan menghargai budaya. Saya percaya anak Tuhan menghargai adat istiadat. Sehingga saya percaya anak Tuhan di Bali akan menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Buka Alkitab kita sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 12 sampai 13. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Bicara tentang apakah Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus sedang bicara tentang gambaran bahwa kemah ini akan dibongkar. Berarti Paulus sedang bicara tentang sorga. Sekarang ini adalah samar-samar. Makanya doa Bapa kami berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskan dan namamu. Dengar baik selanjutnya berbunyi, datanglah apa? Kerajaanmu. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, saya harus membawa kerajaan Tuhan. Bu! Oh ini gak ada ibu-ibu di sini. Pak! Itu yang saya senang. Bapak-bapak walaupun jarang ke gereja tapi responsnya mantap. Pak! Lihat, nggak janjian, langsung. Kan tadi sudah lihat saya masuk sama pendeta Dr. Timotius Arifin, kan nggak ketemu siapa-siapa, nggak janjian. Pak, Bu, lihat nggak ada yang jawab. Kalau saya panggil ibu-ibu nggak ada yang jawab. Aduh, parah ini. Dengar Bu, dengar, bertobat Bu. Pak, lihat, bapak-bapak orang Bali hebat. Pak, lihat, nggak pakai janjian. Bu, lihat nggak ada yang jawab. Bu, setelah 6 kali saya panggil baru ya. Saya aja bisa sakit hati apalagi laki lu. Bu, ya. Bu, kalau ibu buka mulut, kerajaan sorga atau kerajaan setan yang datang? Gak usah ketawa Bu, sadar, kembali ke jalan yang lurus Bu. Bu, kalau ibu lagi belanja, aduh ada ibu-ibu kalau nawar, aduh minta ampun. Aduh, sampai yang dagang mau pindah agama. Aduh, dia punya anugerah namanya roh kemurahan. Artinya dia bisa tawar sampai semurah-murahnya. Katanya anak raja tapi nawar. Aduh kayak anak setan Bu, bener Bu. Maaf Bu, saya pendeta kalau ngomong apa adanya Bu. Ada ibu-ibu yang senyum-senyum. Mungkin dalam hatinya gue banget itu. Bu,
Tugas kita menghadirkan kerajaan Allah. Pak, kalau engkau lagi marah, Pak, kerajaan Allah atau kerajaan setan yang datang, Pak? Hari ini memang kita lihat semua samar-samar. Tapi ada tanggung jawab yang didasari oleh kasih. Karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mengasihi sesama. Kita jangan dulu bicara tentang penginjilan. Kita bicara dulu tentang kasih. If there is no love, there is no evangelization. Kalau tidak ada kasih, tidak ada penginjilan. Bagaimana saya cuma mau bilang saya mau menginjil, saya mau menangkan jiwa, saya mau menginjil, saya mau menangkan jiwa. Tapi saya tidak punya kasih. Bukankah kasih itu yang membuat saya mengabarkan Injil? Bukankah kasih itu yang membuat saya tidak rela orang menuju ke neraka? Bukankah kasih itu yang membuat saya tidak rela melihat orang menuju pada kebinasaan? Justru karena kasih itu saya memberitahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Saya tidak rela melihat orang menuju pada kebinasaan. Saya tidak rela melihat orang menuju neraka. Dan because of that love, karena kasih itu, kita akan bergerak untuk berbuat sesuatu bagi penginjilan. Yang setuju katakan amin. Tanpa kasih, penginjilan hanya menambah jumlah orang Kristen belaka. Tetapi ini yang saya mau bilang, kekristenan tidak mengenal istilah kristenisasi. Kenapa tidak mengenal istilah kristenisasi? Karena Kristen yang ngaco udah banyak. Kristen yang udah ngaco, Kristen yang masih ngaco udah. Setuju? Saya nggak tahu Bali. Saya mesti tanya sama senior saya, Bapak Pendeta Dr. Timotius Arifin soal Bali, saudara. Yang saya tahu Jakarta. Jakarta orang Kristen yang masih ngaco masih banyak. Nggak tahu di Bali. Bali semua udah hebat. Insya Allah. Tanya sama sebelah saudara, kau salah satunya enggak? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak perlu tambah-tambahin jumlah orang Kristen. Tetapi kenapa kita menginjil, kenapa kita menyatakan kasih? Karena kita tidak tega melihat orang diseret oleh setan menuju neraka. Itu sebabnya whatever the price might be, apapun harganya, kita harus pastikan kita menabur kasih menghadirkan kerajaan sorga. Alkitab saya bilang tujuannya supaya orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang setuju katakan amin. Udah lama saya nggak di mimbar begini. Semangat saya ini. Karena katanya Bapak Presiden nggak jadi hadir, saya boleh bicara sampai 2,5 jam. It's okay. Haleluya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan apa? Sempurna. Because we will see Jesus. Kita akan melihat Yesus muka dengan muka. Dan kita akan ada di kerajaan Allah. Kita akan ada di sorga. Dengar baik. Bukan untuk setahun lamanya. Bukan untuk 10 tahun lamanya. Bukan untuk 50 tahun lamanya. Bukan untuk 80 tahun lamanya. Bukan untuk 100 tahun lamanya. Bukan untuk 1000 tahun lama-lamanya. Dengar baik saudaraku, umat Tuhan di kota Bali dan di pulau Bali. Bahwa kita akan bersama Yesus untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya selama-lamanya. Jadi kalau hari-hari ini ada tekanan, hari-hari ini ada tantangan, hari-hari ini dikhianati orang, hari-hari ini disakiti orang, jawab ini sederhana, ini kecil, ini biasa. Karena yang Tuhan janjikan selama-lamanya kemenangan, kemuliaan, berkat, damai sejahtera dan kuasanya. Yang setuju katakan yes. Amin. Coba lihat ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini.
Mau ada tantangan, mau ada pergumulan, mau ada badai, mau ada masa yang sukar. Dengar baik, Alkitab bilang, tinggal ketiga hal ini. Yang pertama bernama apa? Iman. Mau ada masalah apapun, mau dihianati bagaimanapun, mau disakiti bagaimanapun, mau dilukai bagaimanapun, selama kita punya iman, semua beres. Ya tapi pendeta, suami saya itu nyakitin saya. Pendeta tahu suami saya itu tukang main perempuan, pendeta. Pendeta tahu dia tukang minum, dia pakai narkoba, pendeta. Saya udah gak kuat menghadapinya. Bu, selama kita punya iman, kita menang. Ada ibu-ibu yang lihatin saya. Mungkin dalam hatinya, emang gak boleh tukar tambah, pendeta. Kok pikir Yamaha Mio ke apa? Pak, badai sebesar apapun selama kita punya iman, kita menang. Adik-adik muda sudah boleh menatap saya dan berkata, pendeta saya menjalin kasih dengan dia 6 tahun pendeta. Tiba-tiba dia pergi sama laki-laki lain, sakit pendeta, sakit pendeta, sakit. Adik-adik muda, life is about your faith. Tantangan selalu ada, hal-hal yang menyakitkan selalu ada. Selalu mungkin boleh menatap saya dan berkata, pendeta, mama dan papa saya bercerai pendeta. Itu sangat menyakitkan saya karena papa punya perempuan lain. Mama tidak mau kecewa dan mama akhirnya balas dia dengan main dengan laki-laki lain. Dan kita anak-anak menjadi korban dari segala-galanya. That's life, itulah kehidupan. Hidup gak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Kita masih menghadapi tantangan. Tetapi satu janji Tuhan buat hidup kita, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Kita boleh saja menghadapi tantangan, kita boleh saja menghadapi pergumulan, kita boleh saja menghadapi masa-masa yang sukar. Kita nggak boleh jadi anak Tuhan yang penakut. Kita nggak boleh jadi anak Tuhan yang mudah menyesali keadaan. Kita nggak boleh jadi anak Tuhan yang kecewa. Tapi kita berdiri teguh dan berkata, roh di dalam aku lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Tantangan boleh ada, tetapi Tuhan sudah berjanji bagi aku lebih daripada orang-orang yang menang karena Yesus yang mengasihi aku. Sama-sama bilang, saya pemenang. You are born to be winners. Engkau dilahirkan Tuhan untuk menjadi pemenang. Sama-sama bilang, saya punya iman. Dan yang kedua kita bilang apa? Pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, pengharapan. Orang kalau punya iman, hidupnya gak akan mikir yang aneh-aneh. Orang Indonesia gampang sekali bilang, wah mampus dah gua, wah hancur nih pendeta, rumah tangga saya udah gak bisa bertahan pendeta, aduh pelayanan saya rusak pendeta, aduh masa muda saya hancur kalau udah begini pendeta. Pendeta tahu saya kan hidupnya dulu masa gelap pendeta, terus sekarang situasi begini udah habis semuanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan mau kita tidak punya pengharapan, setan mau kita hanya putus asa, setan hanya mau intimidasi hidup kita sampai kita berpikir, saya salah kawin, istri saya menyakitkan saya salah menikah, suami saya mengecewakan saya, seandainya dulu saya tidak menikah dengan dia, mungkin hidup saya lebih bahagia. Oh, saya salah menentukan keputusan saya. Sekarang semuanya sudah hancur-hancuran. Hari ini saya mau beritahu, tangan Tuhan luar biasa. He is the master of everything. Dia Allah yang ahli melakukan segala sesuatunya. Bahkan Alkitab bilang, apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Roma 8 ayat 28 bilang, Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya waktu Yusuf difitnah habis-habisan, dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan yang paling menyakitkan, tuduhannya adalah pemerkosa. Hello? Dia nggak nangis bos, dia nggak kecewa bos, dia nggak berontak bos. Orang sekarang gampang sekali kecewa sama pendeta, gampang kecewa sama gereja. Orang gereja juga semua sama pendeta, cuma ngomong haleluya, haleluya, tapi kelakuannya jangan ada pendeta. Saya mau beritahu orang-orang yang sedang kecewa sama pendeta, orang-orang yang sedang kecewa sama gereja, jangan mau biarkan iblis mengintimidasi hidup saudara. Pegang kalimat firman Tuhan yang berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yang setuju katakan amin.
Jangan ada satu orang pun yang pulang ibadah Natal lemes-lemes. Gila sekali Gilbert itu. Mundar mandir. Dia mau khotbah apalagi jogging itu orang. Pulang kebaktian Natal semua jalan tegap. Goyang sedikit. Orang Bali kan banyak tariannya tuh. Orang tanya dari mana? Hiha, dari ibadah Natal, haleluya. Penuhi Bali dengan sukacita, kemurahan dan kuasa Tuhan. Ya sudah katakan amin. Kalau anak Tuhan di Bali juga lemas-lemas. Mau ditangkap sama Pak Kapolres. Ini pasti bawa narkoba katanya. Biasanya orang yang bawa narkoba yang takut ada yang lihat. Tapi anak Tuhan punya iman. Haleluya. Karena punya iman, punya pengharapan bahwa tantangan tidak pernah akan mengalahkan saya. Karena Alkitab bilang melewati air aku tidak akan dihanyutkannya, melalui api aku tidak akan dihanguskannya. 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan aku akan menginjak anak singa dan ular naga, kata Alkitab. Yang setuju katakan amin. Bu, semua ibu-ibu bilang sama saya pengharapan. Adik-adik muda sama-sama bilang sama saya pengharapan. Walaupun usiamu 31 belum dapat pasangan teman hidup, tetap pengharapan. Tuhan, 2021 sebentar lagi berakhir. Masihkah aku harus menyanyi sendiri? Lebih baik aku sendiri lagi. Hamba-hamba Tuhan, tantangan pelayanan makin berat. Jangan berpikir bahwa 2022 situasi akan semakin membaik. Saya hanya mau bilang sama saudara, situasi COVID boleh membaik, tapi serangan iblis buat pelayanan akan tetap makin keras dan makin menakutkan. Tetapi hamba-hamba Tuhan tetap harus tegar, karena kita melayani bukan karena dilantik oleh denominasi. Kita melayani bukan karena jaminan siapa yang ada di jemaat kita, tapi kita melayani karena kita punya iman bahwa Allah yang memanggil kita, Allah yang menetapkan kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan mempermalukan kita. Yang setuju katakan amin. Iman. Sama-sama bilang sama saya pengharapan. Orang kalau punya pengharapan pasti punya semangat. Orang kalau punya pengharapan pasti punya ide-ide yang luar biasa. Orang kalau punya pengharapan pasti menjadi orang yang kreatif. Orang yang kalau punya pengharapan pasti punya sukacita dalam hidupnya. Orang kalau punya pengharapan pasti punya keyakinan bahwa Tuhan yang dia sembah akan melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Sama-sama bilang saya punya pengharapan. Saya nggak mau tahu apa yang di depan saya, tapi pengharapan saya Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Penjara tidak bisa menghancurkan rancangan Tuhan atas hidup Yusuf. Gua singa tidak bisa menghancurkan rancangan Tuhan yang hebat atas hidup Daniel. Dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat tidak bisa menghancurkan rencana Allah yang luar biasa buat 3 orang anak muda Ibrani yang bernama Sadrah, Mesah, Abednego. COVID, tekanan, tantangan, fitnah tidak akan pernah bisa mengganggu kita untuk tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya, artinya yang mengikat ketiganya, adalah kasih. Kalau saya punya kasih, saya tidak akan mengkafir-kafirkan orang. Kalau saya punya kasih, saya tidak akan membenci siapapun. Kalau saya punya kasih, maka yang ada dalam kerinduan saya hanya how can I serve? Bagaimana saya bisa melayani?
Maria berkata, jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini apa? Hamba Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Karena kita ada kasih, kita mau apa? Melayani. Hamba Tuhan bukan profesi. Tapi hamba Tuhan adalah setiap kita. Setiap orang yang menyadari semua yang saya punya berasal dari Tuhan, itu berarti dia hamba Tuhan. Amin. Siapa yang percaya bahwa semua yang dia punya berasal dari Tuhan, itu artinya engkau hamba Tuhan. Yang kedua, siapa hamba Tuhan? Seorang yang menyadari bahwa segala yang saya punya berasal dari Tuhan, itulah hamba Tuhan yang kedua. Siapa itu hamba Tuhan? Seorang yang menyadari tanpa Tuhan saya tidak bisa buat apa-apa. Siapa di sini yang menyadari tanpa Tuhan dia tidak bisa buat apa-apa? Saya beri nama engkau hamba Tuhan. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Mulai sekarang dimanapun kau berada, tanamkan dalam rohmu, aku hamba Tuhan. Engkau politisi kah, engkau polisi kah, engkau tentara kah, engkau hakim kah, engkau jaksa kah, engkau guru kah, engkau bisnismen kah, engkau adalah hamba Tuhan. Ketika engkau lagi bawa mobil, tiba-tiba ada mobil lain motong engkau, buka kaca biasanya, otak lu di mana, otak lu di mana. Tapi sekarang buka kaca, ingat saya hamba Tuhan. Tuhan berkati. Tutup lagi. Adik-adik muda kalau pacaran, tadinya, wih, astaga. Kadang kala engkau di gereja malaikat sampai minder, tapi kalau engkau pacaran setan sampai kaget-kaget. Setan kaget-kaget, setan, ini gua setan tapi pacaran gua nggak gitu. Karena kalau dia pacaran, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Ceweknya bukan sadar malah jangan lelah. Bekerja di ladangnya saya. Najis. Ketawa-ketawa. Sadar. Anak-anak Tuhan waktu pacaran. Ingat saya hamba Tuhan. Shalom. Kejadian 1 ayat 1 bilang pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang. Maka berfirmanlah Tuhan, jadi terang-terang itu jadi. Ceweknya nyaut. Demikianlah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 3 ayat 16 bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan beroleh hidupnya kekal. Ceweknya jawab sesuai Matius 11 ayat 28. Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku, sebab bebanku pun ringan. Sayang udah malam, selamat malam, I love you. Angkat tangan kanan kita sama-sama bilang sesungguhnya saya ini hamba Tuhan. What is Christmas? Christmas reminds us for 3 things. Natal mengingatkan kita tentang 3 hal yang dahsyat. Yang pertama adanya iman. Yang kedua adanya pengharapan. Dan semuanya itu diikat dengan kasih. Yang setuju sama saya katakan, saya harus hidup dalam kasih. Klik. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17 dengar baik. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat 18. Klik. Barang siapa percaya kepadanya, sama-sama bilang sama saya percaya. Sama-sama bilang sama saya percaya. Sama-sama bilang sama saya percaya. Barang siapa percaya kepada ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama apa? Anak tunggal Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yesus adalah kepastian. Kenapa saya bisa hidup dalam iman? Kenapa saya bisa hidup dalam pengharapan? Kenapa saya tetap bisa diikat oleh kasih? Jawaban saya sederhana, karena Kristus membebaskan saya dari hukuman. Amin. Saya suka dengar orang Bali bilang begini, kalau orang baik sama
Pendeta, kalau orang baik sama kita, kita lebih baik dari orang itu. Tapi kalau orang itu jahat sama kita, dia belum tahu orang Bali bisa lebih jahat dari orang itu. Itu orang Bali yang belum kenal Yesus. Orang Bali yang sudah kenal Yesus akan bilang, kalau orang baik sama saya lebih baik dari dia. Tapi kalau dia jahat sama saya tetap akan berbuat baik karena yang jahat dalam hidup saya sudah diangkat. Selesai khotbah turun 2,5 kilo kayaknya ini. Orang Manado bilang sampai basuar begini. Tapi saya semangat lihat saudara ini. Saya percaya ada berkat Tuhan di tengah-tengah kita ini. Saya biasanya kalau lihat ibadah Natal, kan ibadah Natal biasa dari berbagai denominasi gereja kan, sebelahnya dia nggak kenal. Iya. Tapi malam ini saya lihat muka-muka penuh kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Amin. Segala hukuman sudah dibebaskan, segala kutuk sudah dibebaskan, segala belenggu sudah dibebaskan. Karena itu kita punya target. Target kita adalah dimanapun kita berada, menghadirkan kerajaan Allah. Kingdom of God. You are kingdom carrier. Engkau adalah pembawa kerajaan Allah dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Karena kita berjalan dengan iman, kita berjalan dengan pengharapan, diikat dengan kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Klik, saya pelajari. Natal adalah kasih. If we talk about Christmas, Christmas is love. Natal bukan bicara tentang doktrin, meskipun dalam gereja doktrin itu perlu, tetapi Christmas is not about doctrine. Natal bukan soal doktrin, Natal soal kasih. Setuju? Gereja berdebat, manusia berdebat, karena apa? Karena doktrin. Tetapi Natal mempersatukannya. Selalu saya bilang, doktrin tanpa kasih akan menjadikan orang-orang keji dan liar, saudara. Sejarah gereja, sejarah politik, sejarah agama menyatakan di mana doktrin menjadi lebih tinggi daripada kasih, maka manusia akan jadi keji dan jahanam, saudara. Manusia membunuh atas nama agama, manusia membunuh atas nama doktrin, manusia membunuh, mengucilkan orang atas nama kebenaran yang dia yakini, padahal itu bukan kebenaran, tetapi kebenaran menurut dia sendiri. Kasih tanpa tuntunan doktrin akan juga menjadi liar. Tetapi kasih dalam doktrin yang benar akan menuntun kita menghadirkan kerajaan sorga dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Yang setuju sama saya katakan, saya harus menghadirkan kerajaan Allah. Ibu, hadirkan kerajaan Allah. Ya tapi saya ada tantangan, saya ada masalah, saya ada persoalan, saya juga lama-lama kadang-kadang gak kuat. Tetapi ada kuasa Tuhan yang mengasihi kita dan menjamin bahwa satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Dia berjanji, dia menjadi Allah Immanuel beserta kita. Dan jika Allah yang mempunyai segala langit dan bumi, Allah yang mempunyai segala kuasa beserta dengan kita, kita akan berdiri tegak di tengah tantangan dan berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Amin. Yes. Christmas is love. Klik. Siapapun kita pada dasarnya butuh kasih. Dikasihi oleh manusia yang terbatas saja sudah indah. Apalagi dikasih Tuhan yang tidak terbatas. Ingat, kasih manusia bisa mengecewakan. Kasih Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Bu, kalau suami janji bisa meleset dan itu mengecewakan. Pak, kalau istri janji bisa meleset dan itu mengecewakan. Kadang-kadang kita berkata, dia gak mengasihi saya, pendeta, buktinya dia janji. Tidak ditepati, meleset. Bu, ibu, suami kalau berjanji pernah meleset nggak?
Nggak usah curhat, saya cuma tanya pernah atau nggak pernah. Nggak usah sering, setiap kali memang begitu dia orangnya. Nggak usah curhat Bu. Itu orang anak-anak muda bilang curcol Bu, curhat-curhat colongan Bu. Jangan Bu, saya cuma nanya. Bu, kalau suami berjanji, pernah meleset nggak? Dan biasanya ibu-ibu langsung bilang apa? Dia udah gak sayang sama saya, pendeta, dia udah gak sayang. Sampai suaminya bilang, kamu pakai otak dong. Istri orang aja saya sayang, apalagi istri sendiri. Nah itu. Bertobat lu Pak, bertobat Pak, bertobat Pak. Baptis ulang Pak. Ngaco. Bu, kalau suami berjanji dan meleset, bukan berarti dia gak sayang engkau. Artinya dia manusia biasa yang terbatas. Ibu juga gitu kan, seringkali ibu berjanji terus meleset. Itu bukan berarti ibu gak sayang anak ibu, bukan berarti ibu gak sayang mertua ibu, bukan berarti ibu gak sayang sama suami ibu. Tetapi ibu berusaha lalu terbatas. Setuju? Mulai hari ini gak usah kita besar-besarin yuk. Kalau ada orang yang berjanji, mau dia hamba Tuhan, mau dia siapapun, berjanji lalu meleset, kita gak usah sakit hati. Kita cuman ingat, iya ya Tuhan saya udah belajar. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia berjanji meleset itu normal karena dia manusia. Tapi satu perkara, Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meleset, kasihnya sempurna. Dan kalaupun manusia meleset dalam janjinya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Taruh tangan kananmu di dada, katakan semua ujung-ujungnya untuk kebaikan saya. Amin. Klik selanjutnya. Apa dahsyatnya kasih Tuhan sehingga perlu dialami oleh setiap orang. Sehingga hari ini dalam ibadah Natal yang berbahagia ini, kita sama-sama sepakat saya mau hidup dalam kasih. Kasih yang menerima perbedaan. Kasih yang bisa menerima adat, budaya, kebiasaan manapun. Sehingga hidupku jadi berkat dan menghadirkan kerajaan Allah. Tugas kita bukan menghakimi orang. Sesat dosa, sesat dosa, sesat. Kok agen neraka ke apa? Kita gak mau tahu siapa yang masuk neraka. Tugas kita adalah membawa orang sebanyak-banyaknya ke sorga. Setuju? Kita kan sering kali jadi agen neraka kan, oh dia masuk neraka tuh sesat, dia tuh masuk neraka tuh, nggak benar tuh dia, nggak benar tuh, masuk neraka dia. Kita nggak mau tahu urusan neraka, urusan kita seret orang sebanyak-banyaknya dari neraka, karena kita agen sorga untuk menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sejahat orang bagaimanapun, darah Yesus bisa menyucikannya. Needs your love. Membutuhkan kasihmu untuk mendoakan, untuk berbagi, untuk menjadi terang. Alkitab bilang supaya orang melihat terang Kristus yang ada padamu. Haleluya. Klik. Saya catat di sini. Catatan penting, tidak semua orang beragama, bahkan beragama Kristen sekalipun telah mengalami kasih Tuhan. Jadi kita hanya bisa membagikan apa yang kita punya. Kalau saya tidak punya kasih, bagaimana saya bisa berikan kasih? Kalau saya hanya punya kepahitan, saya hanya punya kekecewaan, saya hanya punya kebencian, saya hanya punya kedendaman. Yesus bilang apa yang dari mulutmu itu terpancar dari dalam hati. Bu, saya lagi susah Bu, saya lagi banyak masalah. Saya butuh 1 juta aja Bu. Gimana ya? Saya mau bantu, tapi saya nggak punya. Artinya apa? Kita hanya bisa beri apa yang kita punya. Kenapa kita bisa mengasihi? Karena kita menerima kasih Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Kenapa orang membenci? Bukan karena apa yang orang buat menyakitkan. Ya tapi apa yang dia buat pendeta? Kan kita gak bisa pendeta orang Kristen aja makasih. Tapi kita diinjak-injak, kita disakiti, kita dilukai. Kita kan juga manusia biasa. Maka saya terbuat dari kardus. Kau pikir kau gobok kah atau apa? Terbuat dari kardus. Kita bisa mengasihi karena constantly kita menerima kasih yang sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Klik. Saya catat di sini. Kenapa kita perlu mengalami kasih Tuhan? Kasih apa yang Kristus tunjukkan dalam Natal. Sehingga olehnya kita bisa jadi berkat dimanapun. Yang pertama,
Orang yang mengalami kasih Tuhan hidupnya pasti berubah. Amin. Kenapa orang gak berubah? Khotbah pendetanya kurang bagus pendeta. Kenapa dia nggak berubah? Ya tapi karena tekanan dalam hidupnya juga banyak. Kenapa dia nggak berubah? Kan ada orang Kristen juga yang menyakitkan dia. Ada orang Kristen juga yang mengecewakan dia. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia belum mengalami kasih Tuhan. Orang mau dikhotbahin sampai gigi kita goyang. Orang mau dikhotbahin sampai bibir kita terlepas. Kalau dia belum mengalami kasih Tuhan, dia tidak akan berubah. Bu, kalau suamimu tidak berubah, jangan kau ceraiin. Kau doain supaya kasih Tuhan menjamah dia. Ya tapi suami saya gay, pendeta gay. Dia ada di gereja. Haleluya, puji Tuhan. Dia nggak demen saya, dia demen laki juga. Itu berat. Jadi kalau orang bilang, suami saya pendeta punya perempuan lain, saya bilang masih biasa bu. Kalau dia punya laki-laki lain itu yang berat bu. Karena kalau selama dia punya perempuan lain, ibu masih bisa saingin. Ya bulu matanya bagus, ibu pakai bulu mata palsu juga. Soal cantik gak cantik, soal dandan. Ada banyak orang, aduh, pas-pas DP muka, orang Manado bilang, pas-pas DP muka. Tapi waktu dandan, bikin kaget. Tapi pas dia cuci muka ulang, kembali ke selera awal. Jadi ibu-ibu pulang ke kebaktian Natal, jangan kote cuci muka dulu. Bas selfie jo dulu. Kalau enggak upik abu lagi, baru Cinderella ya. Ibu, mau dia gay kah? Mau dia separah apapun kah? Mau dia narkoba kah? Kasih Yesus cukup untuk merubah dia. I know it's hard. Pak, engkau menatap saya dan berkata, istri saya pendeta mata duitan pendeta. Dia buka mata duit. Dia buka mulut duit. Saya kawin nama dia, saya kawin nama Dendels pendeta, penjajah Belanda, VOS. Gak usah ketawa bu, kembali ke jalan yang lurus. Ibu-ibu dikhotbahin malah kayak laki gue. Jangan kau cerai pak. Jangan kau cari perempuan lain. Kau duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika kasih Tuhan menjamah seseorang, hidupnya pasti berubah. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kenapa kita perlu mengalami kasih Tuhan? Karena orang yang mengalami kasih Tuhan akan benci dosa. Kadang-kadang ada banyak orang bilang, ya kan kita masih di dunia pendeta. Jadi ya kita walaupun anak Tuhan ya adalah dosa-dosa dikit. Ya saya sih gak sampai berzina, tapi ya, lihat pornografi sedikit kan gak apa-apa pendeta. Kan ada lagu Natal yang bilang, lagu surga, lagu dunia sama diterimanya. Jadi lagu kebenaran sama dosa dikit-dikit ya gak apa-apa lah. Tuhan juga tutup mata, Tuhan juga sibuk di sorga, gak sempat ngeliatin saya kayak gituan. Orang yang mengalami kasih Tuhan bukan hanya cinta Yesus, dia benci dosa. Dia benci narkoba, dia benci ngomongin orang, dia benci fitnah orang, dia benci rokok, dia benci segala sesuatu yang merusak hubungannya dengan Tuhan. Dia mau pastikan dimanapun dia ada, dia bawa damai, dia bawa kasih, dia menyatakan kebenaran, dia hidup membawa kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pak, benci dosa. Ibu, benci dosa. Adik-adik muda, benci dosa. Sorry untuk ngomong ini buat rekan-rekanku, hamba-hamba Tuhan yang hebat dahsyat. Kitalah hamba-hamba Tuhan, pastikan kita benci dosa. Karena menjadi hamba Tuhan bukan hanya profesi, tetapi panggilan di mana kita bangga kita boleh melayani Dia. Yang ketiga, saya pelajari kenapa kita perlu mengalami kasih Tuhan. Karena orang yang mengalami kasih Tuhan bersemangat dan berpengharapan di tengah masalah. Sama-sama bilang sama saya antusias. Sama-sama bilang sama saya antusias.
Ada seorang wanita pendarahan. Dia nggak bisa jalan. Alkitab bahasa Inggris bilang she is crawling. Artinya dia merangkak. Tapi dia punya enthusiasm. Dia punya the spirit of enthusiasm. Dia punya roh antusias. Di mana dia bilang asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini perdebatan doktrin di mana-mana. Apa itu orang-orang Kristen? Apa itu orang-orang aliran Pantekosta? Apa itu orang-orang gereja Bethel? Sebentar-bentar. Mujizat, mujizat, mujizat. Mujizat sudah berlalu. Hari ini saya mau bilang masa bodoh orang mau ngomong apapun. Tetapi selama engkau berantusias, aku percaya aku terima mujizat. Aku percaya aku dipulihkan. Aku percaya aku akan naik. Aku percaya aku akan lihat pertolongan Tuhan, aku percaya doaku dijawab, aku percaya aku lebih daripada orang-orang menang. Yang setuju katakan amin. Sepanjang sejarah apapun, mau namanya perjuangan, mau namanya bisnis, mau namanya olahraga, sepanjang perjuangan apapun, pemenang itu adalah orang-orang yang berantusias. Ibu, jangan cepat putus asa. Sama-sama bilang, saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang saya masih punya Tuhan. Oke, orang boleh ngomong apapun, tapi kuatkan hatimu dan bilang saya harus maju. Amin. Yang terakhir, saya pelajari, klik. Kenapa kita perlu mengalami kasih Tuhan? Karena orang yang mengalami kasih Tuhan akan senang bersaksi dan melayani Tuhan. Orang yang mengalami kasih Tuhan akan berkata, Tuhan saya gak mau jadi batu sandungan. Saya gak mau menghakimi siapapun. Kalau ada orang salah, aku tolong. Kalau ada orang jatuh, aku gak usah fitnah. Aduh, sorry untuk bilang ini. Kadangkala di gereja, hakim lebih banyak daripada di pengadilan. Makanya ada orang kalau jatuh dalam dosa, gak berani ke gereja. Karena orang Kristen bisa membuat orang murtad tanpa perkataan. Cuman dengan matanya. Orang yang udah lama gak ke gereja, jatuh dalam dosa, datang ke gereja. Langsung kita gini nih. Murtad tuh. Minggu depannya gak balik lagi ke gereja. Akhirnya dipanggil sama pendetanya kan. Kenapa kamu gak ke gereja lagi? Orang-orang gereja itu nyakitin. Siapa? Tapi pendeta jangan bilang ya, si ibu ini. Panggil. Bu, katanya gara-gara ibu dia gak ke gereja lagi. Lu saya ngomong apa? Saya gak ngomong apa-apa. Iya bu gak ngomong bu. Tapi mata lu mata setan bu. Saya percaya ini masa penuaian besar-besaran. Taruh tangan kananmu di dada sama-sama bilang Tuhan mau pakai saya. Ini bukan saatnya lagi kita berteriak, God please bless me. Tapi ini waktunya kita berkata, Lord please use me. Selamat Natal. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Sembah dan puji di
mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. We are not living in Eden yet, I know. Kita belum tiba di sorga. Pengkhianat masih banyak, pemfitnah masih banyak, badai-badai besar masih harus kita hadapi. Tapi kita dikasihi oleh Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Remind yourself, I'm loved by Jesus. Aku dikasihi oleh Tuhan. Karena kasihnya padaku, Dia turun dari sorga untuk menyelamatkan aku. Orang boleh ngomong apapun tentang Natal, tapi buat kita Christmas is important because Christmas is demonstration of Jesus love. Kasih Kristus yang sempurna, Dia turun menjadi sama dengan manusia. Ibu, gak usah takut. Sekarang ibu hanya lihat samar-samar. Bapak jangan takut, Bapak hanya lihat samar-samar. Tapi harinya akan tiba, Bapak lihat, Ibu lihat, adik-adik muda lihat, hamba-hamba Tuhan lihat bahwa Jesus is the King. And He is the only King. Pastikan hari-hari ini tugas kita as the carrier of God's kingdom, membawa kerajaan sorga dengan damai, dengan kasih-Nya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Ingat, if people meet Jesus' love, surely they'll change. Pasti dia akan berubah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Anak Tuhan bukan menghakimi, bukan menyerang, bukan menghancurkan, tapi anak Tuhan bawa damai, menyatakan kasih. Dunia sedang butuh kasih, my friend. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. I know, mungkin kau sedang berbeban berat. Mungkin kau anak muda yang sedang frustasi. Mungkin kau rumah tangga diambang perceraian. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, saya punya iman. Yesus gak akan permalukan saya. Saya punya iman bahwa kemenangan pasti disediakan. Saya punya iman bahwa roh di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Dan saya pasti menang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami merayakan Natal. Bagi kami Natal adalah kasih. Bagi kami Natal adalah kemenangan. Bagi kami Natal adalah kemuliaan. Bagi kami Natal adalah kuasa Allah yang maha tinggi, yang membuktikan tidak ada yang dapat menandingi dan mengalahkannya. Itu sebabnya Allah turun menjadi sama dengan manusia. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang mungkin hari-hari ini sedang kecewa. Mereka yang mungkin hari-hari ini sedang berbeban berat. Mereka yang mungkin hari ini sedang berkata, no one love me. Tapi hari ini kami katakan, I know I'm loved. Aku tahu aku dicintai. Aku disertai, aku ditolong, aku dikuatkan. Dan aku pasti akan sanggup melewati semuanya. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Adik-adik muda yang sedang dalam pergumulan. Ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, para businessman, para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan satu persatu Tuhan jamah. Sehingga hari ini kami tahu, kami menerima kasih itu. Dan karena kami menerima kasih itu, kami dipulihkan, dikuatkan, ditolong dan disertai. Thank you Father. Thank you Father. Thank you Father. Terima kasih Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Dan hari ini izinkan juga saya doa buat yang sakit. Kalau sudah percaya kuasa Tuhan lalu sudah sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit. Dan yang sakit akan disembuhkan. Bapa, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit. Dan yang sakit disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala virus, segala kuman, segala bakteri, segala penyakit, bahkan segala infeksi, segala serangan kuasa kegelapan keluar dalam nama Yesus. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus Kristus kami tidak berubah. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami. Karena kami tahu Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan. Dan kami nyatakan sekarang oleh bilur Yesus kami sembuh. Terima kasih Bapak. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan.
Tanamkan dalam rohmu, kau sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus bilang sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Kami tidak mau jadi orang bodoh yang tidak menjadi pelaku firman. Kami mau hidup dalam terang Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, anugerah-Mu terjadi. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para bupati, para wali kota, para gubernur, para kapolda, para pangdam, bahkan DPRD tingkat 2, DPR RI, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, anugerah-Mu luar biasa.